Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perikop yang sedang kita baca bersama adalah suatu perikop yang sangat terkenal. Pengajaran Tuhan Yesus ini sudah seringkali dikupas dan dibahas oleh banyak penafsir Alkitab dan para hamba Tuhan. Secara sederhana, pada suatu kesempatan Tuhan Yesus memerintahkan supaya para pendengarnya sungguh percaya terhadap pemeliharaan Allah kepada umatnya. Kemudian, seringkali disebutkan juga bahwa jika kita khawatir, maka kita sudah meragukan kuasa Allah dalam memelihara kita. Dan hal ini adalah suatu dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu teologi Kristen, terdapat satu metode untuk menafsirkan firman Tuhan. Penafsiran firman Tuhan berkaitan erat dengan cabang ilmu yang dinamakan hermeneutika, bahasa Yunani, dan juga mempertimbangkan konteks sejarah budaya yang sedang terjadi pada saat firman Tuhan tersebut ditulis. Oleh karena itu, seorang penafsir yang baik dan benar harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut supaya dapat memahami dan mengambil pelajaran yang benar dari firman Tuhan. Pada ayat firman Tuhan yang kita baca, kata "jangan khawatir" adalah suatu kata dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk verb, present imperative active, orang kedua jamak. Verb berarti sebuah kata kerja. Present menunjukkan waktu. Imperatif adalah bentuk perintah. Aktif menunjukkan suatu keadaan yang terus-menerus. Dan orang kedua jamak menunjukkan subjek yang dimaksud. Jadi secara ilmu bahasa, kata "jangan khawatir" dapat diterjemahkan dengan "kalian sekarang jangan terus-menerus khawatir." Bagaimana metode penafsiran ini akan membuat kita memahami perintah Tuhan mengenai jangan khawatir dengan lebih baik? Saudara, semenjak manusia pertama melanggar perintah Tuhan, maka segala jenis emosi negatif dapat dialami oleh manusia, termasuk kekhawatiran. Kekhawatiran bersifat universal, yaitu semua manusia di setiap zaman pasti pernah mengalami kekhawatiran. Namun jika kita merenungkan lebih jauh lagi, kadangkala kekhawatiran juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Kekhawatiran karena tidak adanya bahan makanan dapat mendorong manusia untuk lebih giat bekerja. Artinya,
Kekhawatiran dapat dipandang secara positif karena mampu menjadi motivasi tambahan dalam memperoleh sesuatu. Jadi, mengapa Tuhan memberi perintah untuk kita supaya jangan khawatir? Jika kita kembali melihat struktur kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, kita dapat menemukan suatu kebenaran bahwa khawatir yang dilarang oleh Tuhan adalah suatu kekhawatiran yang bersifat aktif, yaitu kondisi yang berjalan terus-menerus. Kekhawatiran yang terus-menerus inilah bukti nyata dari ketidakpercayaan kita terhadap janji pemeliharaan Allah. Terus-menerus berada dalam keadaan khawatir tanpa inisiatif untuk membawa kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan dan berusaha melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan, justru akan membuat kondisi kita menjadi semakin terpuruk. Terus-menerus khawatir tidak akan menolong kita dalam hal apapun. Bahkan Tuhan Yesus berkata pada ayat 27 bahwa kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Saat kita mengalami rasa khawatir, apa yang Tuhan inginkan adalah supaya kita datang kepadanya dan membawa kekhawatiran kita. Kemudian, supaya kita berusaha berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan. Yang Tuhan larang adalah ketika kita tenggelam dalam rasa khawatir kita dan membuat kita tidak berpegang pada janji pemeliharaan Allah. Sesekali merasa khawatir bukanlah dosa, namun hidup terus-menerus dalam kekhawatiran berarti meragukan janji Allah. Apakah saudara sedang mengalami kekhawatiran? Mari bangkit dan datang kepada Tuhan. Burung yang tidak menanam saja ia pelihara, apalagi kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan rasa percaya janji pemeliharaan-Mu, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk terus berusaha hidup bebas dari rasa khawatir. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.